Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan 7 Mei 1969. Beliau adalah politikus dan akademisi. Beliau menikah dengan Ibu Ferry, memiliki 4 orang anak, 1 orang putri dan 3 orang putra. Anies Baswedan menunjukkan kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik melalui program Jaklingko. Jaklingko merupakan sebuah sistem terintegrasi transportasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai moda transportasi di Jakarta dengan tarif terjangkau dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Program ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena lahir dari pemahaman atas kebutuhan masyarakat akan transportasi yang efisien, murah, dan mudah terjangkau di semua kalangan. Anies Baswedan mengatakan bahwa sistem zonasi pada penerimaan siswa baru merupakan upaya untuk memperbaiki sistem masuk sekolah. Perbaikan kualitas sekolah dengan sistem zonasi ini diharapkan bisa menghilangkan julukan sekolah favorit, sehingga anak yang bersekolah bisa merasakan nyaman tanpa harus jauh-jauh pergi ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Di sisi lain, memperbaiki mutu sekolah adalah upaya yang masih harus dilakukan. Dari tokoh Bapak Anies Baswedan, kita dapat melihat salah satu nilai dasar ASN, yaitu kompeten, yang mampu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas agar mampu memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan publik. Beliau juga mampu memberikan kemampuan dan pengetahuan yang relevan dengan tugasnya, serta terus meningkatkan kualitas diri. Diyakini bahwa kompetensi kepemimpinan yang dimiliki Anies dapat menjadi contoh teladan bagi setiap ASN. Pendekatan beliau yang komunikatif dan kolaboratif sangat relevan sebagai standar kompetensi ASN yang harus mampu bekerja secara efektif dan efisien demi pelayanan publik. Dari tokoh Bapak Anies Baswedan, kita dapat melihat harmonis, yaitu dari gaya kepemimpinan beliau yang saling menghargai perbedaan, membangun dialog, dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan masyarakat, tokoh agama, maupun kaum minoritas. Beliau adalah seorang yang berdedikasi dan selalu mementingkan kepentingan negara. Kepribadiannya juga terlihat sangat berwibawa dan juga berkarisma, dan juga sangat ramah kepada orang. Bahkan kepeduliannya kepada negara kita dibuktikan dengan dibangunnya jalur sepeda Sudirman, dibangunnya Tebet Eco Park, Taman Kota di Tebet, dan juga jembatan penyeberangan Fudisi, dan yang terakhir adalah Jakarta International Stadium. Kita dapat melihat salah satu nilai dasar ASN yang adaptif dalam segi perubahan terhadap lingkungan. Bapak Anies menyatakan penanganan kali hitam di Sentiong, Jakarta Utara harus dilakukan dari hulu ke hilir. Solusi yang ditawarkan dari Bapak Anies diantaranya meregulasi penggunaan deterjen keras serta pemasangan instalasi pengolahan air limbah di seluruh DKI Jakarta. Pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan Menteri Perdagangan mengenai pengaturan deterjen. Ini merupakan solusi yang adaptif dalam penanganan lingkungan, mengingat di negara maju sudah melakukannya. Dengan sikap adaptifnya tersebut, Anies Rashid Baswedan dalam menanggulangi banjir di daerah kota Jakarta, ia memberikan inovasi untuk membuat sumur resapan. Itu merupakan salah satu langkah konkret dalam mengatasi sebuah banjir. Lebih dari 11 juta penduduk Jakarta menghadapi berbagai tantangan perkotaan. Salah satunya terkait penyaluran aspirasi yang belum efektif. Birokrasi pun masih belum efisien, mengingat Jakarta punya jutaan dari berbagai instansi pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, layanan publik dari setiap dinas dikembangkan secara terpisah, tanpa kolaborasi dengan dinas-dinas yang lain. Sebagai solusi atas beragam permasalahan ini, maka Bapak Anies Rashid Baswedan mengembangkan daripada program JAKI, yaitu sebagai Super App Jakarta, untuk mengintegrasikan lebih daripada 50 aplikasi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar warga bisa mengakses seluruh informasi dan layanan dari semua sektor melalui satu platform dengan genggaman, yaitu JAKI. Bapak Anies Baswedan menunjukkan semangat kolaborasi yang kuat dalam membangun city branding Jakarta. Beliau melibatkan komunitas seperti FDTJ dan Kreapi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa Pak Anies menghargai partisipasi warga dan membuka ruang diskusi yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai berakhlak, terutama dalam nilai kolaborasi. Langkah ini memperkuat citra Jakarta sebagai kota kolaboratif yang diwujudkan dengan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara langsung.